Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi kawan. Dan kali ini saya akan coba kembali melihat permainan Iren Karisma Sukandar di event Kragiro Resort Chess International 2023, di mana turnamen ini sudah berakhir kemarin kawan, menyelesaikan 9 babaknya. Tapi Iren tidak bermain 9 babak penuh kawan. Di sini tercatat Iren ini hanya bermain 8 babak saja. Di babak ke-6 dia tidak main. Admin juga tidak tahu informasinya seperti apa. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu mengapa Iren di babak ke-6 tidak main. Silakan ketik di kolom komentar agar admin ini juga mengetahui informasi terupdate-nya seperti apa kawan. Dan 8 babak yang sudah dimainkan Iren ini, Iren mendapatkan 3 kali kemenangan, 3 kali remis dan 2 kali kekalahan. Persentase kemenangannya adalah 56% dari 8 game yang dia menangkan, mendapatkan 5 poin, berada di posisi ke-30 di akhir klasemen kawan. Dan elo performanya sebesar 2424, elonya sendiri 2383, dan mendapatkan tambahan elo rating sebesar 5,7 poin kawan. Dan rata-rata elo rating lawannya sebesar 2381. Dan game yang akan kita ulas ini, coba kita lihat permainan di babak ke-7 kemarin lusa kawan, yang tidak jadi saya ulas. Kemarin admin ini agak kurang enak badan kawan, diare, jadi kemarin sore admin tidak rekaman. Dan kemarin Iren memainkan babak ke-8 dan ke-9, hasilnya remis melawan Grandmaster, dan Iren kalah melawan International Master. Kita langsung saja ke papan analisis pada babak ke-7 kawan, melawan International Master Fahan, di mana Iren di sini pegang hitam, dan di sini putih atau Fahan mengawali dengan pion D4 kuda F6 oleh Iren, kuda F3 permainan Indian Defense variasi kuda kawan, dan Iren membalas dengan variasi Spielman dengan pion C5 kawan, membuat langkah pengorbanan pion sementara termasuk gambit, tapi masih bisa diambil balik kalau hitam mau nanti kawan, dengan melakukan skak menteri ke peta A5. Di sini putih membalas dengan langkah pion E3, dilanjut dengan pion D5 kawan, dan pion C4, pion C pukul pion D4 lanjut Iren, pion E pukul pion D4. Di sini Iren tidak melanjutkan baku hantam, akan memberikan tempo juga bagi gajah berkembang langsung ambil balik. Iren bermain dengan Fiacento gajah gelap pion G6 terlebih dahulu. Putih juga tidak tertarik melanjutkan pertempuran baku hantam pion, melanjutkan pengembangan perwira kuda C3. Tentu saja gajah G7 oleh Iren, selanjutnya langkah rokade akan dilanjutkan oleh Iren. Barulah sekarang putih melanjutkan pertukaran pion pukul pion, rokade oleh Iren. Kalau kalian melakukan baku hantam di sini tak ada masalah juga, bisa kalian lanjutkan, salah satu rekomendasi juga dari engine komputer kawan. Rokade oleh Iren lebih memilih mengamankan rajanya kawan, gampanglah pion seperti ini bagi Iren mungkin akan gampang diambil nanti, jadi dia lebih memilih mengamankan raja terlebih dahulu. Di sini gajah C4 pertahankan posisi pionnya kawan, dibalas dengan pengembangan kuda B ke D7 lanjut Iren, persiapan menuju peta B6, ancam gajah mungkin kawan di sini. Di sini putih juga rokade mengamankan raja. Kuda ke B6 ancam gajah terang, kembali membuka akses bagi gajah terangnya sendiri untuk berkembang ke peta F5 ataupun ke peta G4, dan gajah dipertahankan menteri bergeser ke peta B3. Kalau Stockfish menyarankan gajah tadi yang ditarik mundur ke peta B3 kawan. Dan Iren pada posisi ini tidak tertarik, langsung ambil gajah ini kawan, yang merupakan opsi terbaik versi Stockfish. Selanjutnya akan diambil balik oleh menteri. Di sini hitam mungkin akan bisa melanjutkan dengan pion B6 kawan, ataupun juga menteri ini bergerak ke peta D6, segera naik, ambil contoh pion B6 terlebih dahulu. Mungkin gajah G5 akan dilanjutkan berkembang. Di sini gajah B7 bisa dilanjutkan atau dipilih oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya, Iren tidak tertarik ambil gajah, melanjutkan dengan pengembangan gajah terangnya ke peta F5. Ada beberapa game yang memainkan variasi ini kawan, tak ada masalah pada titik ini. Kuda ke E5 lanjut putih kawan, dan di sini benteng C8 lanjut Iren, coba tekan gajah di peta C4. Dan gajah ditarik mundur ke peta E1. Ternyata langkah ini merupakan langkah kesalahan. Terus apa langkah terbaiknya pada posisi ini? Padahal gajah ini juga mendapatkan tekanan dari benteng serta kuda. Posisi gajah masih cukup aman dengan keberadaan kuda di E5 dengan sokongan dari menteri kawan. Di sini putih bisa mengeluarkan bentengnya kawan, terutama ke lajur E di sini. Itulah merupakan pilihan terbaik, tapi di game terdahulu langkah ini tidak ada yang memilihnya kawan. Di game terdahulu pilihan utamanya memang gajah ke peta E2, tapi ini memberikan kemenangan bagi hitam di game-game terdahulu.
Dan Iren melanjutkan dengan langkah kuda F ambil pion D5. Di sini melanjutkan pengembangan gajah D2 dan Iren melanjutkan gajah E6 untuk memberikan ancaman discover atau X-Rian bagi Menteri B3. Kalau Stockfish menyukai pertukaran kuda terlebih dahulu kawan, barulah gajah ini ke peta E6. Itu saran dari Stockfish, tapi Iren juga tidak kalah cantik sebetulnya dengan langkah taktik X-Rian seperti ini. Dan di game terdahulu kawan, Menteri ini bergerak ke peta A3, tapi memilih dengan langkah pertukaran kuda pukul kuda D5. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-14 ini. Iren ambil balik menggunakan gajah kawan dan ancam Menteri sekaligus di posisi ini mendapatkan tempo. Menteri bergeser ke peta E3, kalau Stockfish menyarankan bergerak ke peta B4 kawan, dan Iren melangkah gajah ke peta J4 menantang pertukaran gajah terang. Di sini benteng F bergeser ke E1, Iren menukarkan gajah pukul gajah, diambil balik oleh benteng kawan, dan Iren melangkah Menteri ke D5, sentralisasi kawan. Coba memberikan pressure bagi kuda di sini, walaupun kuda sementara posisinya masih sangat bagus dengan dukungan kedua perwira yang lain dari belakang. Di sini pion H4 menurut Stockfish merupakan langkah yang bagus kawan, atau cukup satu petak saja ke peta H3, tapi memilih dengan langkah Menteri A3. Langkah kesalahan kawan, memang cukup logis juga dengan menyerang dua pion ini di lajur A dan di lajur E. Tapi langkah kesalahan dan dimanfaatkan Iren menusuknya dengan benteng J2. Kalau kalian tadi mencoba ambil pion yang ada di peta D4, ini merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi Iren juga mencoba menekan pion yang ada di peta B2 gajah. Barulah di langkah berikutnya Menteri ambil pion yang ada di peta D4 ini kawan. Dan nanti akan memberikan sokongan bagi bentengnya terhadap pion B2 dan gajah di peta D2 ini. Kira-kira langkah terbaik apa untuk mengantisipasi serangan dari hitam di langkah berikutnya terhadap pion ini kawan, pion ini dan gajah ini nanti disokong oleh menterinya. Stockfish menyarankan Menteri ini ambil pion yang ada di peta E7 kawan. Dan mungkin berlanjut dengan benteng ambil pion B2. Di sini kuda bisa mundur untuk coba pertahankan pion ini, walaupun juga akses gajah serang pion ini masih ada. Tapi kemungkinan hitam akan tetap mempertahankan gajahnya, tidak akan menukarkan gajahnya demi mendapatkan pion di pusat ini kawan. Mungkin di sini benteng C8, kalian tantang dengan benteng C1 agar benteng ini tidak menusuk di baris kedua kalian. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini kawan, putih memilih dengan langkah benteng A bergeser ke E1, langkah blunder. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan, coba temukan langkah terbaik bagi Iren atau bagi hitam pada posisi ini memanfaatkan langkah blunder benteng A E1 ini untuk memenangkan satu perwira kawan. Di sini satu perwira bisa didapat oleh hitam. Oke kawan, apakah kalian sudah menemukan langkah terbaiknya bagi hitam atau yang ditemukan oleh Iren? Iren sikat kuda kawan. Inilah langkah terbaiknya untuk memetik satu perwira penuh. Dan di sini putih tidak berani ambil dengan pion kawan, menggeser menterinya ke peta D3. Kalau ambil dengan pion artinya membuka akses menteri, mendukung benteng sikat gajah ini kawan. Dan untung satu perwira atau satu kuda kawan. Seumpama pada posisi ini gajah ini diambil oleh benteng, menteri akan ambil pion D4 kawan. Dan tetap memberikan tekanan bagi gajah. Dan coba lihat jika gajah ini bergeser ada ancaman skakmat. Pion F2 akan jatuh kawan, diikuti pion G2 skakmat kawan. Kalau gajah bergerak ke peta E3, blokade akses menteri melakukan ancaman terhadap rajanya, bentengnya jatuh kawan. Itulah langkah terbaiknya kawan, dimana tadi Iren langsung sikat kuda yang ada di peta E5 ini. Kira-kira ada cara yang lain untuk mengantisipasi agar tidak kehilangan satu perwira yang lain kawan? Coba kalian otak-atik sendiri. Kita lanjut ke game aslinya langsung. Menteri tadi digeser ke peta D3 oleh putih kawan, dan Iren melanjutkan dengan langkah benteng ambil gajah D2. Diambil balik oleh benteng dan gajah ditarik mundur ke peta F6 oleh Iren. Selanjutnya pion B3 untuk menghindari ancaman dari menteri hitam.
benteng D8 memberikan pressure bagi pion pusat kawan. Apakah pion ini juga siap didorong nanti di langkah berikutnya? Di sini benteng E digeser bertumpuk di lajur D untuk memperkuat posisi menterinya agar tidak ada ancaman pion E5. Menteri hitam G5 lanjut Iren kawan, dan di sini menteri bergeser ke petak G3 menantang pertukaran menteri. Kalian bisa menukarkan menteri kawan karena sudah unggul 1 perwira, tapi Iren lebih memilih benteng C8. Langkah yang bagus kawan untuk memberikan ancaman yang serius di sini. Pengorbanan menteri ambil benteng, diambil balik. Benteng menuju ke petak C1 bisa skakmat. Kalau seumpama di sini menteri pukul menteri yang merupakan pilihan terbaik harusnya bagi putih kawan, ya masih bisa diambil balik oleh gajah. Gajah akan mengawal petak-petak gelap ini kawan. Benteng mungkin akan digeser ke petak E2 dan bisa dijawab dengan gajah ini kembali ke petak F6. Coba tetap pressure pion yang di sini kawan. Itulah pilihan terbaik jika kalian ingin melanjutkan permainan pada posisi ini dengan pertukaran menteri langsung kawan. Tapi karena sudah kehilangan 1 perwira kawan, walaupun mempunyai sepasang benteng, tentu kalian tidak bisa melawan gajah plus kuda plus benteng. Jumlah pion masih cukup seimbang di posisi ini kawan. Permainan berlanjut dengan langkah menteri ke petak F3 untuk backup petak D1 kawan. Kalau sekarang pengorbanan menteri ambil benteng D2 tidak akan terjadi skakmat kawan. Karena petak D1 ini sudah di backup oleh menteri, jadi simple di backup oleh benteng, tidak ada skakmat. Itulah kenapa menteri bergerak untuk backup petak D1. Iren memilih dengan mengaktifkan kudanya lebih mendekat untuk memberikan dukungan bagi gajah serta menterinya kawan. Bergerak ke petak D5 sekarang, sentralisasi kuda dan hitam membalas dengan pion H4. Ditolak oleh Iren, menteri F5 menantang pertukaran. Kalau diterima tentu baris kelima ini sudah tidak ada lagi yang menjaga kuda, diambil oleh menteri putih. Iren menantang pertukaran menteri di petak F5 dan akhirnya diterima kawan, berlanjut diambil balik oleh pion G. Di sini pion G3 untuk menghindari ancaman gajah, perkuat posisi pion di lajur H. Iren mendorong pion E6-nya. Dan dilanjut raja G2, pion F4 tantang Iren, ditolak raja ke F3, pion F pukul pion G3, pion F pukul pion G3, raja bergeser ke petak F8. Di sini putih menyerah kawan karena merasa kalah 1 perwira. Jumlah pion masih setara kawan di sini, di mana putih mempunyai pion terpisah di lajur pusat sedangkan hitam mempunyai pion terpisah di sisi kanan. Permainan masih cukup panjang jika dilanjutkan kawan, tapi secara materi, hitung-hitungan materi di sini bisa kita lihat bahwa Iren sudah unggul 1 perwira kawan. Sulit untuk menandingi permainan seperti ini dalam permainan yang kontrol waktunya, di mana Iren masih mempunyai setengah jam lebih, sedangkan putih hanya tersisa 4 menit saja kawan. Tentu masih ada increment kawan. Permainan ini adalah standar 90 menit, tapi tidak ada tambahan waktu lagi kawan. Kalau waktu habis, sudah habis kawan. Pemain akan kalah kalau waktu. Itulah kawan permainan Iren Karisma Sukandar di turnamen Craig Hero Resort Chess International 2023, di mana secara keseluruhan Iren mendapatkan 5 poin dari 8 game yang dia mainkan, menempati ranking ke-30 kawan di akhir klasemen dan mendapatkan tambahan elo rating sebesar 5,7 poin. Dan Iren ini dinobatkan menjadi pemain wanita terbaik nomor 3 kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi, dari Iren tadi kawan, dengan ide-idenya tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.